Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Juwangi. Puji nama Tuhan, saat pagi ini tanggal 26 April 2020 kita bertemu lagi di dalam ibadah di rumah masing-masing. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Engkau pakai ya Bapa, melalui lidah hamba-Mu dengan hikmat kuasa daripadamu, sehingga dimanapun kami berada, ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami pun boleh merasakan akan jamahan dan lawatan yang daripadamu. Kami serahkan hati kami, hidup kami saat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Yosua ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sudah ketemu semua? Yosua 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan. Jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi Tuhan, di tahun 1900-an ya, ada sebuah kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa, yaitu kurang lebih sekitar 1.500 orang yang meninggal waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kecelakaan apa yang terjadi pada tahun 1900-an adalah kecelakaan kapal Titanic yang begitu tersohor, diidam-idamkan oleh kalangan orang-orang yang kaya di Eropa pada saat itu ya Bapak Ibu. Nah, kapal yang mewah dan termegah pada zamannya, yaitu kapal Titanic. Kapal Titanic adalah mahakarya dari Andre Thomas. Beliau adalah seorang arsitek yang terkenal, sangat detail, perfeksionis, sempurna. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Thomas diwawancari oleh seorang reporter ini bertanya bagaimana tentang keamanan kapal tersebut. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Thomas dengan sombong berkata bahwa keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman. Bahkan Tuhan sekalipun
tidak mampu menenggelamkan kapal tersebut. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, rencana kapal tersebut akan mengarungi samudera, tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan pada hari yang keempat? Pada hari yang keempat, ketika saya membaca di internet artikel tersebut, pada tanggal 14 April 1912 kapal tersebut menabrak gunung es yang ada di Samudra Atlantik. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Thomas mengatakan bahwa keamanan kapal ini terjamin. Ya. Bahkan dia mengatakan dengan sombong, Tuhan saja tidak mungkin bisa menenggelamkan. Tetapi kapal tersebut menabrak gunungan es dan menewaskan sekitar 1.517 orang. Salah satunya adalah Thomas, seorang perancang arsitek. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat kembali di kitab Yosua. Yeriko. Bagaimana Tuhan berpesan kepada Yosua. Dari penggambaran yang pertama tadi, kesombongan membawa kehancuran dalam setiap kehidupan manusia. Kesombongan adalah awal dari kehancuran yang kita bangun. Kesombongan adalah awal dari kehancuran yang kita bangun. Tembok Yeriko menjadi kemegahan bagi seseorang. Tembok Yeriko dibangun untuk menjadi tempat pertahanan dan mencegah banjir pada saat itu. Tetapi tembok Yeriko yang dibangun sekitar tahun 8000 sebelum Masehi dengan luas areal sekitar 4 hektar. Sangat luas sekali ya, 4 hektar. Tinggi dari tembok itu 14 meter. Tebal temboknya 6 meter. Tembok Yeriko bisa dibuat rumah di atasnya. Jalan kereta berkuda, bahkan 8 kereta berkuda bisa berjejer melewati tembok Yeriko. Tembok Yeriko merupakan tembok yang tertua di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, tembok Yeriko dibuat sedemikian tebal. Tembok Yeriko dibuat sedemikian kuat, tidak mungkin bisa roboh dan hancur. Karena apa? Karena konstruksi pembangunan yang begitu kuat, dan ditambah lagi kita tahu bahwa orang-orang Kanaan memiliki dewa-dewa. Tembok Yeriko dihuni, ditunggu, dan dilindungi oleh dewa-dewa orang Kanaan yang begitu kuat. Secara akal manusia, tembok Yeriko tidak mungkin bisa roboh, hancur. Tetapi karena kuasa Tuhan, semuanya hilang begitu saja. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, untuk menjadi buah dan menjadi berkat dalam kehidupan kita harus menanggalkan kekuatan yang kita miliki, kesombongan yang ada dalam kehidupan kita, karena semuanya bisa hancur. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita semua karena kesombongan itu. Seperti dua penggambaran tadi, kekuatan manusia ada batasnya. Kemampuan manusia tidak selamanya ada dalam diri seseorang itu. Kapal Titanic dipilih elemen konstruksi bahan yang sangat bagus, tetapi hancur ketika menubruk es. Tembok Yeriko, kita tahu ketika Bapak Ibu silakan membaca sampai ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-27. Bahkan Tuhan menyertai Musa
dan terdengarlah kabar tentang Dia di seluruh negeri itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, berbuat dan menjadi berkat merupakan ciri anak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan? Mari kita meneladani dari kisah seorang yang bernama Yosua. Yang pertama, bahwa Yosua mau mendengar. Yosua diminta oleh Tuhan untuk melakukan di luar nalar manusia. Coba kita bayangkan, kalau Bapak Ibu melihat, membaca dari pasal yang kedua, bahwa di Yeriko penjagaan sangat ketat. Bahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, Yosua tidak membantah apa yang Tuhan katakan, tetapi Yosua mau mendengar. Yosua mau melakukan apa yang diminta Tuhan. Apa yang diminta Tuhan waktu itu? Tuhan hanya berpesan mengelilingi tembok itu, kota itu, ya, dalam ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Secara akal manusia tidak mungkin bisa terkalahkan. Tingginya 14 meter, tebal dari tembok itu berapa meter tadi? Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, tebalnya 6 meter. Kalau dipalu untuk merobohkan membutuhkan waktu berhari-hari. 6 meter kita bayangkan. Luas gereja, lebarnya gereja itu 8. Ketika proses pembangunan menghancurkan satu ketebalan tembok waktu itu sekitar 25 cm, membutuhkan waktu yang lama. Ini 6 meter. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, Yosua mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Yosua menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua tidak pernah membiarkan kita tidak mampu ketika kita mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Sama seperti Yosua. Yosua percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dalam kehidupan kita pun bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita semua. Janji Tuhan selalu Dia tepati. Dan apa yang dilakukan Yosua adalah dia mau mendengar pesan dari Tuhan. Yosua tidak membantah apa yang Tuhan mau terhadap dirinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu yang dihadapi Yosua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bukan sebuah perkara yang mudah untuk melawan mereka. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bahwa Tuhan ada di depan Yosua. Tuhan ada di depan Yosua. Karena Yosua mau mendengar. Ketika kita pun mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita semua, bahwa Tuhan itu selalu ada di depan kehidupan kita semua. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji atas kehidupan kita semua. Ketika kita mau mendengar, kita tidak membantah apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan siap berkarya dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Ketika kita mau mendengar dan tidak membantah apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita semua. Ini yang pertama. Yosua mau mendengar
Yosua mau mendengar. Seringkali mendengar itu satu hal pekerjaan yang membosankan, tidak enak. Tetapi mari kita belajar dari kisah Yosua. Karena Yosua mau mendengar, maka Yosua mengalami kemenangan. Yosua mendapatkan kemenangan yang besar yang dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, Yosua membawa seluruh rakyat saat itu sehati. Bangsa Israel mau sehati. Dalam kehidupan kita semua, ketika kita mau sehati, maka kita bisa menang. Saat ini COVID-19 atau virus corona yang merajalela di Indonesia, coba kalau masyarakatnya itu mau mendengar, mau mematuhi apa yang pemerintah anjurkan, mungkin tidak sebegitu parah. Kalau kita sampai tidak mau mendengar apa anjuran dari pemerintah, kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan hilang di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, Yosua bukan hanya mendengar, tetapi Yosua diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghancurkan tembok Yeriko. Bukan dari kuasa Yosua, ya, tapi dari kuasa Tuhan. Yang artinya bahwa Yosua mampu membawa umat Tuhan waktu itu sehati. Karena kesehatian dari bangsa Israel, tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter, yang tingginya 14 meter, dan tentara-tentara yang gagah perkasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, semuanya dapat dihancurkan oleh karena dia mau sehati untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya membaca dari pasal ini dalam ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5, ada penafsir yang menafsirkan tembok Yeriko runtuh karena getaran suara yang menggema. Jadi tembok Yeriko itu runtuh karena getaran suara yang menggema. Karena apa? Karena mereka, umat Israel, mau sehati mengelilingi kota itu. Dengan apa? Dengan meniup sangkakala. Ketika malaikat Tuhan meniupkan sangkakala, umat Israel dengan sehati juga, mereka bersorak-sorai dengan suara nyaring. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, ini bukti kesehatian yang dimiliki oleh Yosua beserta dengan umat Israel waktu itu, dengan para imam dan juga rakyat waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, kesehatiannya dibuktikan dalam hal apa, Bapak, Ibu? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, bangsa itu mau mengelilingi selama 6 hari tanpa berbantah satu dengan yang lain. 6 hari mereka mengelilingi tanpa mereka menggerutu. Ini yang pertama. Yang kedua, para imam mau ambil bagian dalam pekerjaan itu. Dan yang ketiga, seluruh rakyat mau sehati bersorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, kesehatian di dalam keluarga, karena kesehatan di dalam keluarga itu sangat penting sekali. Karena keluarga bisa bertumbuh, karena keluarga bisa diberkati Tuhan, karena pekerjaan juga kita bisa diberkati Tuhan. Kesehatian menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita semua. Janji Tuhan selalu Dia tepati.
Kesulitan wabah corona saat ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita semua. Dan menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita semua. Masihkah kita mau mengandalkan Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua? Jangan bersusah hati, tetapi mari kita sehati bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, yang perlu kita ingat adalah sekuat apapun, sesulit apapun masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita, ketika kita semua tanpa mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan. Sekali lagi ya, sesulit apapun masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita tanpa mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan. Namun sebaliknya, jika kita mau mengandalkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, memiliki kesehatian di dalam keluarga kita semua, maka saya percaya, saya yakin kita semua mampu. Kita semua mampu, dan Tuhan siap ada di depan kita semua, baik di dalam keluarga maupun dalam gereja kita semua. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, seperti di awal tadi, kisah yang saya sampaikan, Titanic yang dirancang aman dari kecelakaan, pembuatannya pun memakan waktu yang lama, bahan yang dipakai dengan besi pilihan, namun bisa hancur dalam waktu sekejap. Baru 4 hari perjalanan kapal tersebut. Tembok Yeriko dibuat, dirancang, dan dibangun dengan konstruksi yang begitu kuat, namun bisa hancur. Sekarang dalam kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, jika hidup kita tanpa Tuhan, maka bisa seperti kedua bukti ini, yaitu tidak ada artinya. Tetapi jika kita mau mengandalkan Tuhan, maka hidup kita semua akan dan pasti semakin berarti di hadapan Tuhan. Ketika kita mau bertumbuh dan berbuah, kita bisa menjadi berkat, berbuah dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari, 2 hal ini. Yang pertama, mari kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, mari kita memiliki kesehatian, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat pagi ini kami bersyukur akan sedikit firman yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu menyerahkan untuk seluruh jemaat. Diberkati Tuhan. Ketika ada wabah virus corona yang sedang kami hadapi di Indonesia, Tuhan, berikan kami semua Tuhan hikmat daripada-Mu. Berikan kami Tuhan kecukupan untuk setiap kebutuhan yang kami perlukan, yaitu kebutuhan sehari-hari makan dan juga kebutuhan jasmani yang kami perlukan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, diberkati di dimanapun mereka berada. Berkati usahanya ya Bapa. Berkati di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ketika mereka bersama dengan keluarga, Tuhan Kau yang melindungi, Tuhan Kau yang menyertai dimanapun mereka berada. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat, untuk Pak Marman, keluarga Bu Hartini, keluarga Pak Triasit, keluarga Mbah Tarto, Pak Tarto, keluarga Mareta, keluarga Pak Ageng, keluarga Pak Endar. Terus Tuhan diberkati, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari setiap virus yang menakutkan ini. Kami serahkan juga untuk Mbak Dian Tuhan, keluarga Mas Patra ini yang sebentar lagi akan mendapatkan berkat yang daripada-Mu, yaitu seorang anak. Diberkati Tuhan. Diserahkan keluarga Pak Nono, Siva, Bu Daniel, keluarga Bu Endah, Mbah Ceparti, Tuhan diberkati dalam masa tuanya. Bu Warsi Tuhan,
Kami serahkan juga untuk keluarga Pak Titis, keluarga Mbah Yudi, keluarga hambamu, keluarga Mbah Hartono, keluarga Pak Yanto. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang terus senantiasa menjaga. Kami serahkan terus untuk keluarga Mbah Dahlan, keluarga Pak Rasmana, Bimo dalam pekerjaannya, Mbah Marto, Mbah Darto, Mbah Yoso, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Sabar Tuhan, keluarga Pak Nardi, keluarga Pak Bingat, keluarga Budarsi yang ada di Jeruan, keluarga Mbah Wik, keluarga Pak Mugito, dan juga keluarga Mbah Wik, Mbah Siti Mulyani, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, biar rahmat, damai, sukacita, kasih, dan damai sejahtera daripadamu terus memberkati di dalam kehidupan kami semua, dari pagi ini sampai Tuhan Yesus datang ke dunia yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah namamu ya Bapa, haleluya, amin.